Ada satu tayangan yang saya mau tampilkan untuk kita simak bersama. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya gambaran betapa besar pengorbanan Tuhan. Tetapi ini hanya film animasi yang dibuat. Yang Tuhan alami lebih parah dari itu. Apa yang Tuhan tanggung di atas kayu salib. Ya, dosa kita, hukuman kita, kutukan, sakit, penyakit. Itu sebenarnya yang diangkat oleh Tuhan di atasnya. Dan kalau kita melihat gambaran ini, sebenarnya kita sebagai orang percaya, apa kita masih merasa layak?
Masih beranikah kita main-main dengan iman kita? Saya kalau setiap lihat peristiwa Paskah itu sedih. Ya. Ya bukan sedih karena apa, bukan sedih karena Tuhan Yesus disalibkan, tapi sedih melihat kelakuan orang-orang percaya yang tidak pernah merasa bersyukur. Ya mungkin di gereja kita kelihatannya seperti malaikat. Di dalam gereja tidak ada yang tahu kehidupan kita bagaimana. Tetapi ketika kita sudah di luar, kita tidak bisa bedakan siapa kita, siapa orang-orang dunia. Ini sangat menyedihkan. Dan kalau saya saja sebagai hamba Tuhan sedih, kira-kira perasaannya Tuhan bagaimana? Ya. Jadi saya harap sebagai orang percaya, jangan kita main-main dengan karya keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi kita. Banyak orang di luar sana yang antri merindukan keselamatan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Nah kita yang sudah terpilih begini kok kayak biasa saja. Ya mungkin karena dari lahir kita sudah Kristen, nenek kita sudah Kristen. Akhirnya kita, oh biasa-biasa saja kekristenan itu. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu lihat, pengorbanan Kristus Bapak Ibu dalami, sebenarnya sungguh dalam kasih Tuhan kepada kita. Ya, makanya benar tema ini dibilang karena salibnya kita bisa hidup. Ya. Yohanes 3:16 ada yang hafal? Ya. Supaya melainkan kita hafal semua ayat ini ya. Tetapi apakah kita benar-benar sungguh-sungguh menghayati firman itu? Atau kita hanya sekedar hafal di luar kepala? Kalau kita hafal ayat ini, maka ketika kita keluar dari tempat ini tidak ada lagi yang akan melakukan dosa. Amin. Amin. Aminnya keras toh. Kalau sampai di luar masih berdosa ya urusanmu dengan Tuhan. Ada yang sampai di rumah masih tendang istri, urusanmu dengan Tuhan. Atau kebalikannya, istri juga kadang tendang suami. Ada yang sampai di rumah masih mabuk-mabukan, urusanmu dengan Tuhan. Karena tadi saya tanya amin, aminnya keras sekali. Ya. Nanti sampai di luar Bapak Ibu masih melakukan dosa, Tuhan bilang aman kau. Ya. Jadi jangan main-main dengan keselamatan yang Tuhan beri. Nah Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada nats kita pada hari ini dengan subtema orang yang menghidupi makna salib dalam subtemanya itu lewat peringatan kematian Yesus Kristus GKI Teletakumi semakin menghidupi makna salib dalam kehidupan sehari-hari, menghidupi makna salib dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau kita baca konteks nats ini sebenarnya berisi tentang ayat-ayat yang mengisahkan tentang perbudakan. Jadi pada masa itu orang-orang Kristen itu yang ada di Asia Kecil, mereka hidup di dalam perbudakan. Jadi menurut sejarah bahwa mereka di sana lebih banyak yang hidup dalam perbudakan. Tetapi apakah pada masa itu kekristenan menentang perbudakan? Tidak ada ayat Alkitab bahwa tidak boleh. Tetapi dia maknai dengan penghiburan kepada orang-orang percaya. Makanya di ayat 18 sampai 20 saya akan bacakan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggungnya. Sebab dapat disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia
pada Allah. Nah, orang yang menghidupi makna salib dalam kehidupan sehari-hari, di sini dikatakan bahwa dia harus tetap hidup dalam kebenaran walaupun menderita. Tetapi banyak sekali orang Kristen mie instan gitu. Nah, ketika menghadapi tantangan hidup sedikit, dia sudah salahkan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang selalu mengatakan seperti itu. Tuhan, apakah engkau sungguh ada? Tuhan, apakah engkau sungguh berkuasa atas kehidupan saya? Kok saya ini menderita melulu Tuhan? Kok kenapa penyakit saya kok tidak sembuh-sembuh? Kok kenapa usaha saya tidak maju-maju? Kenapa saya kerja ini kok gaji saya dari pertama masuk sampai sudah mau pensiun kok begitu-begitu terus? Apakah Tuhan ini sudah buta? Apakah Tuhan sudah tuli? Tetapi firman Tuhan ingatkan kita pada hari ini bahwa kita harus tetap hidup di dalam kebenaran walaupun kita menderi. Karena apa? Kehidupan kita di bumi ini sebenarnya sifatnya sementara. Tahu semua ya, sementara ya. Tetapi kalau kita tanya, pasti masih banyak juga yang bersungut-sungut kan? Ada di sini yang sering bersungut-sungut, amin? Oh, tidak ada yang amin. Ada yang bersuka cita setiap hari, amin? Wih, 2000 yang bilang amin. Luar biasa ya. Berarti ini kerohanian jemaat Talitakum ini, saya pantas acung jempol ini. Haleluya. Berarti gembalanya top. Ya. Nah, di sini ada suatu pertentangan, yaitu menderita karena berbuat dosa dan menderita karena kebenaran. Jadi tidak semua penderitaan itu diakui oleh Tuhan Yesus. Ada orang yang menderita ya karena perbuatannya sendiri. Ya, malam minggu apa di orang timur bilang apa? Nongkrong di luar gitu. Mabuk, pulang masuk got, kepalanya pecah. Dia bilang, "Puji Tuhan, saya menderita." Bukan itu yang dimaksud. Jadi ada penderitaan yang kita buat sendiri karena kita berbuat dosa. Ada penderitaan karena memang kita harus alami, karena kita berjuang di dalam kebenaran. Nah, itu yang Tuhan mau. Nah, melalui penderitaan kita dapat menunjukkan iman kepada Tuhan kita kepada Allah. Jadi di saat kita menderita, kita bisa dan terus setia kepada Tuhan. Disitulah sebenarnya intinya bahwa iman dan kepatuhan kita kepada Allah sungguh nyata. Jadi kadangkala memang Tuhan izinkan penderitaan itu ada di dalam kehidupan kita untuk menguji sejauh mana hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu lihat kisahnya Ayub. Pernah baca Ayub? Ada yang tidak pernah baca Ayub, angkat tangan. Ada yang sudah baca? Tidak ada juga angkat tangan. Saya tanya ada yang belum baca? Ada yang angkat tangan. Saya bilang ada yang sudah baca? Satu angkat tangan. Jadi yang lain ini antara baca dan tidak. Antara ada dan tiada. Begitu, itu penderitaan yang Tuhan izinkan dia lalui. Semua habis. Anak-anaknya habis, hartanya habis. Bahkan terakhir istrinya bilang, "Kutuki saja Allahmu," dan mati. Luar biasa, kalau saya punya istri begitu, ku gandakan. Saya tidak ceraikan, saya gandakan. Tidak. Wajar, itu kan namanya. Namanya tuh boleh lebih. Ya. Tapi kita harus ya. Tapi itu harus Pak Yahya yang usulkan ke organisasi baru bisa dirubah itu. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi penderitaan-penderitaan yang kita alami, kita harus maknai bahwa itu adalah Tuhan izinkan dengan tujuan supaya kita naik kelas. Seperti anak-anak sekolah, dia ujian dulu baru bisa naik kelas. Kalau enggak ujian ya di kelas itu terus, gitu kan? Ada yang pernah sekolah enggak di sini? Saya yakin semua pernah gitu kan. Pasti pernah ujian toh, naik kelas. Ada yang tinggal kelas juga karena enggak lulus ujian. Nah, mengikut Tuhan juga seperti itu. Kita dihantam.
sampai kita betul-betul muncul murni gitu. Seperti Nabi Yeremia disuruh pergi belajar sama tukang periuk toh. Itu tanah liat dibentuk, bangun. Kalau tidak sesuai dengan keinginan pembentuknya dihancurkan lagi, dilumat lagi. Nah celakanya kalau sudah terlanjur dibakar, itu tidak bisa lagi dibentuk. Nah jadi selagi Tuhan mau bentuk kita, jangan keraskan hati kita. Karena kalau sudah terlanjur jadi, mau dibentuk itu hancur, sudahlah. Selesai, innalillahi. Kan? Gitu kan? Ya. Kemudian yang kedua, ya karena sudah panjang sekali saya ini kayaknya. Orang yang menghidupi makna salib dalam kehidupan sehari-hari, itu karakternya diubahkan menyerupai karakter Kristus dari sehari ke sehari. Ayat 32, 33, satu orang bisa bacakan? 1 Petrus 2, 32, 33. 22 mas. 22, 23. Tak balik angkanya. Ya, bagus supaya matanya melek toh. Nah. Ayat 22, 23. Ia tidak berbuat dosa. Ini karakter Kristus. Dikatakan dia hadir sebagai manusia tetapi dia tidak melakukan dosa. Nah kalau kita baru saja satu langkah keluar dari rumah sudah berdosa. Ya. Betul enggak? Amin enggak? Amin kan? Gitu. Hidup kita ini sebenarnya tidak lepas dari yang namanya berbuat dosa. Tapi kan ada yang bilang, kan Tuhan Maha Pengampun. Ya habis berdosa kan datang berdoa diampuni lagi. Bukan begitu karya pengampunan itu. Orang yang sudah lahir baru dan kembali lagi, firman Tuhan bilang apa? Seperti babi, kembali lagi ke anjing, kembali lagi. Jadi kita anjing atau babi? Hah? Dua-duanya. Kadangkala jadi anjing, kadangkala jadi babi. Ya syukur sadar sendiri, bukan saya ngomong loh. Ngaku sendiri kan? Ya, jadi jangan heran. Nah, dia tidak berbuat dosa Tuhan Yesus. Kemudian ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Kita baru kesenggol sedikit saja, khotbahnya sudah 3 meter. Ya kan? Sampai kita tidak tahu ini bahasa alur atau bahasa roh sudah ini marahnya. Gitu kan? Ya. Kemudian dikatakan ketika menderita dia tidak mengancam tetapi menyerahkan kepada dia, menghakimi dengan adil. Kita kalau menderita kita cenderung cari dulu kambing hitam. Ya. Oh itu pasti gara-gara dia itu. Ini usaha saya jadi bangkrut, pasti dia itu yang baca-bacain itu. Ini istri saya tidak pulang-pulang ke rumah, itu pasti dia itu. Padahal bagaimana istri mau pulang ke rumah, begitu di pintu, tendang. Habis gajian, uang belanjanya diselipkan. Mau masak, tidak ada uang. Mau makan, panci ditendang. Nah, bagaimana istri mau betah di rumah? Ya. Kemudian dia bilang apa? Tuhan Yesus ketika menderita tidak mengancam tetapi menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Jadi kalau kita mengalami sesuatu penderitaan, mari kita kembalikan kepada diri kita. Apa yang terjadi, kenapa saya sampai begini? Jangan lagi kita mencari-cari kesalahan suami kita, kesalahan istri kita, kesalahan orang tua kita, kesalahan anak-anak kita. Ya. Sebenarnya masalah yang terbesar itu hadir dari dalam diri kita sendiri. Makanya perbaiki dulu
diri kita. Caranya memperbaiki diri ini. Cerminnya orang Kristen kan ini. Tuh, ngaca. Gitu. Jadi ada, oh iya ini saya ini. Tapi kan kalau kita baca firman, ini. Kalau yang baik, ini untuk saya. Kalau yang buruk-buruk, oh itu untuk Pak Yahya. Gitu kan. Begitu kadang kan. Maksudnya yang buruk-buruk coba kembalikan ke kita supaya kita diperbaharui gitu. Nah, ya, ketika hamba Tuhan naik di mimbar berkhotbah, Pak Gembala khotbah, pasti saya yang disindir itu. Pasti aku yang diomongi itu. Nah kalau begitu ya, coba introspeksi kenapa merasa tertuduh. Berarti ada yang tidak beres di dalam kehidupan kita. Mari kita perbaiki bersama. Begitu. Ya. Kemudian dikatakan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ya, kalau kita banyak sekali tipu-tipunya. Ya kakak, kau tipu nona kau gitu. Gitu kan? Kita tipu. Ya bapak-bapak itu paling pintar menipu itu. Jangan bangga dulu ibu-ibu, nanti ibu punya bagian juga. Gitu. Ya, saya dulu itu sering tipu istri saya. Ya, jadi saya pengakuan dosa ini. Saya dulu itu, kan saya di yayasan, jadi tahu itu honor saya berapa itu. Jadi setiap saya bahas gajian, saya kasih dengan amplop-amplopnya. Kalau saya dapat berkat lain, masuk di kantong sendiri. Gitu. Jadi dia merasa, tapi akhirnya dia tahu juga. Kadang saya selipkan di meja lah, di mana. Ya korek, lagi tidur. Apa ini kak? Waduh, gitu. Akhirnya saya bertobat. Sebenarnya itu salah satu cara kenapa berkat Tuhan terhambat di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak jujur dengan keuangan. Ya, ibu-ibu kan yang kelola uang. Jadi misalnya kita dapat 1 juta, berarti dia keluarkan perpuluhannya 100.000. Nah 1 juta saja kita setor ke dia kan. 1 juta kita kantongi. Jadi kita curi 100.000. Akhirnya berkat kita tidak. Nah ada bapak-bapak yang suka begitu di sini. Periksa ibu-ibu ya nanti sampai di rumah. Periksa dompetnya bapak-bapak. Biasanya itu banyak lipat-lipatan, selip-selipan nih. Iya, kadang-kala diselipkan itu gitu. Nah kalau didapat itu banyak alasannya itu. Nah ibu-ibu juga begitu. Nah sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang ketawa lagi. Nah kalau ibu-ibu ya pintar sekali tuh. Uang belanja habis, kok habis melulu uang belanjanya begitu. Tetapi COD datang melulu gitu kan. Iya, sebentar, teng, paket. Ada, bayar. Tapi kalau jajan ngeluh terus, tidak ada uang. Anaknya minta jajan, tidak ada uang. Tetapi kalau mang paket datang, biar dia tidur langsung. Mana dompetku? Gitu. Ada ibu-ibu yang begitu ya? Ada. Bertobat dengan COD. Iya. Jadi makanya kita tidak diberkati karena kita tidak jujur. Jadi hubungan suami istri kita harus jujur. Maka Tuhan Yesus dia tidak ada tipu-tipu di dalam mulutnya. Dia pokoknya ya, katakan ya. Firman Tuhan bilang, tidak katakan lebih dari itu datangnya dari si jahat. Ya, jadi kalau kita bilang ya dan tidak kita bilang ya, berarti datangnya dari si jahatnya itu siapa? Iblis kah? Ya kita lah. Yang bohong kan kita. Kok iblisnya yang salah? Iya, sebenarnya maknanya itu begitu. Lebih dari itu datangnya dari si jahat. Ya, yang jahat itu kita karena kita yang pelakunya. Amin. Amin, masih suka bohong? Amin. Tidak. Amin. Ya puji Tuhan. Ya. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir sudah. Biasanya kalau udah terakhir itu, begini semua. Ya, tenang saja. Hamba Tuhan itu jeli kalau di atas mimbar. Ya, saya selama berapa waktu jadi gembala itu, saya tahu itu. Kalau sudah mulai ada angkat-angkat kaki, ada garut-garut telinga, ya ada korek-korek kuku. Nah itu tandanya itu sudah resah itu.
Ya, ini saya lihat belum ada, matanya masih begini semua. Ya, cuma saya enggak tahu matanya sini, tapi pikirannya di mana enggak tahu. Ya, ada orang begitu tuh, matanya melotot. Kita ditanya, "Woi, apa? Hah?" Itu tandanya sedang melamun. Di gereja juga banyak begitu. Ketika hamba Tuhan sedang berkhotbah, udah dia sampai di rumah ditanya, "Nasnya dari mana firman Tuhan tadi?" Hah? Pasti ada yang sering mengalami, makanya ketawanya besar itu. Ya, toh? Nah, yang terakhir, orang yang menghidupi makna salib dalam kehidupan sehari-hari, dia mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Di ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Roma 6 ayat 1-2, ada yang bisa bacakan? Roma 6 ayat 1 dan 2. Jangan salah alamat lagi. Ayat 2. Ya, ini pertanyaan yang cukup dalam. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Artinya kita telah mati dari dosa. Tetapi kalau kita masih hidup di dalamnya, nah, introspeksi diri kita. Jangan-jangan ini saya ini hanya Kristen karena KTP saja. Ya. Ada orang Kristen begitu, dia mengaku Kristen tetapi hidupnya di dalam dosa. Ini introspeksi diri. Makanya firman Tuhan bilang banyak yang terdahulu akan terkemudian. Mungkin hari ini kita nyanyi-nyanyi puji Tuhan di gereja, setiap hari kita tidak pernah bolos dari persekutuan. Tapi ketika di sana Tuhan Yesus bilang, "Enyahlah engkau hai pembuat kejahatan." Ada orang Kristen bilang, itu untuk pendeta katanya itu. Bukan untuk vikaris atau evangelis. Ya, sebenarnya itu kita kena semua orang-orang percaya. Ya. Jadi jangan sampai. Jadi marilah kita sebagai orang yang sungguh mengalami karya penebusan Yesus di kayu salib. Mari kita tetap hidup benar walau harus di dalam penderitaan. Tantangan kehidupan yang kita alami, mari kita terus fokus kepada tujuan hidup kita. Terus taat kepada Tuhan. Kemudian mari kita terus memperbaharui karakter kita, menyerupai karakter Kristus dari hari ke hari. Ya, saya tidak tahu kelemahan kita apa. Ya, suami kita mungkin tidak tahu kelemahan kita apa, istri kita tidak tahu. Yang tahu hanya kita dan Tuhan. Mari kita ubah hati kita, ubah kehidupan kita, supaya semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Kemudian yang terakhir, orang yang menghidupi makna salib dalam hidupnya sehari-hari, dia mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Jadi sekali Tuhan berkarya menebus kita, kita ini sudah mati terhadap dosa. Mari kita memacu hidup kita untuk terus hidup di dalam kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah namamu Tuhan. Sekali lagi kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Engkau mengetahui keberadaan kami masing-masing Tuhan. Engkau mengetahui kelemahan-kelemahan kami. Mungkin setiap hari kami rindu untuk terus berfokus kepada Allah, namun kami terus jatuh dan jatuh lagi dalam dosa.
Pada hari ini kami mohon, biarlah kami terus menghidupi kebenaran di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu memiliki karakter seperti Kristus. Walau dihina, walau dicaci, walau menghadapi penderitaan, dia terus hidup di dalam kebenaran. Dan kami mau sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah kuasa Tuhan terus berbicara dalam hati kami melalui firman-Mu. Sehingga hari lepas hari kami menjadi orang-orang yang semakin indah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Gembala untuk perjamuan.